Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini tanggal 6 Maret 2023 ditutup minus 0,10% ke level 6.807. Dan untuk IHSG sebenarnya di awal market itu langsung open gap atas ya, opennya di 6846, sempat naik nyentuh area resisten cuman karena gagal breakout turun untuk IHSG. Secara teknikal, secara histori untuk support selanjutnya kalau misal besok masih dibuka merah untuk IHSG ya target penurunannya ke level 6783 ke area sini, semoga aja nggak jebol di bawah itu ya. Coba kalau kita cek dulu untuk transaksi IHSG hari ini tanggal 6 Maret 2023 untuk IHSG asingnya hari ini lebih banyak yang keluar ya. Ini asing hari ini paling banyak keluar itu di saham BBCA, Adaro, NTR, Telkom, Arto. Di BBCA asingnya net sell 155M, di Adaro asingnya net sell 107,3M dan yang paling banyak dibeli asing. Untuk hari ini ada saham Bank BRI asingnya net buy 100,9M dan kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok mending jangan buru-buru entry di IHSG, apalagi kalau kita perhatikan di sini kita cek aja dari tanggal 1 Maret untuk asingnya itu cenderung keluar terus di saham BBCA udah net sell 1 triliun lebih ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 1 Maret dan untuk BBCA ini market cap terbesar di IHSG, takutnya untuk IHSG kalau BBCA aja asingnya keluar begitu banyak ya ada kemungkinan masih bisa turun ya. Cuman ya kita lihat aja besok semoga nggak jebol di bawah 6782 area sini untuk area support selanjutnya. Misal besok IHSG langsung dibuka merah ya. Kalau sampai jebol di bawah itu ya jangan buru-buru all in kalau mau entry. Oke, itu untuk IHSG. Tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham yang pertama Goto yang hari ini ditutup naik 3% lebih, 4 poin ya hari ini untuk saham Goto naik 4 poin ke level 128 dan ini sih kalau secara teknikal cukup menarik ya sebenarnya untuk Goto karena berhasil hari ini langsung open gap atas. Opennya di 125 kemudian turun 1 poin nutup gap jadi nggak ninggalin gap habis itu langsung ditarik naik. Sempat ke level 129 cuman close-nya di 128 dan 128 ini kalau secara histori merupakan resistennya di area sini ya, resisten konsolidasi untuk Goto ya. Kita lihat aja besok kalau setelah technical sih langsung hijau, misal besok di awal market untuk saham Goto itu langsung hijau dan ada yang jaga harga di 128 berhasil breakout lah ya, intinya seperti itu ya, nggak menutup kemungkinan untuk saham Goto akan ke level 150-an. Ini untuk target kenaikan selanjutnya misal Goto besok langsung dibuka hijau dan ada yang jaga harga ya, menutup gap pas tanggal 1 Desember, 2 Desember. Ini kan gap down ARB. Kalau mau nutup gap ya berarti untuk saham Goto paling enggak ke level ini 150. Coba kalau kita cek untuk transaksi Goto hari ini gimana? Untuk Goto ya, dan untuk saham Goto hari ini asingnya net hari ini tanggal 6 Maret untuk asingnya net sell 4,5M, 4,5M keluar sih cuman nggak banyak-banyak banget. Dan kalau kita cek transaksinya Goto hari ini tanggal 6 Maret, secara keseluruhan yang masuk itu masih CS dan MG ya. Di sini ada kemungkinan sih MG yang naikin saham Goto dan yang menariknya di sini untuk CS dan BK masih terus masuk. Kalau untuk MGC ya cenderung scalping ya, hari ini masuk ya bisa jadi 2-3 hari kemudian sambil jualan. Cuman hari ini masuk 72M masih net buy, AVG-nya di 128. Untuk CS dan BK 127 ya, sorry untuk AVG-nya MG di 127, AVG buy-nya dan untuk CS dan BK juga AVG-nya di 127. Berarti posisinya untuk hari ini aja floating profit cuma 1 poin, jadi ada kemungkinan sih di awal market mudah-mudahan langsung dibuka hijau ya untuk saham Goto. Dan menariknya di sini untuk CS dan BK ini loh. Kita cek aja dari tanggal 1 mereka udah net buy cukup banyak. Untuk CS net buy 281, BK net buy 184 ya, 184M. Dan kalau kita cek
aja dari tanggal 13 Februari bulan lalu, yang netbuy paling banyak itu masih CSBK, dan sampai hari ini untuk CSBK-nya masih terus masuk. Jadi menariknya di situ sih untuk saham GoTo. Untuk besok ada kemungkinan sih menurut saya langsung dibuka hijau ya. Mudah-mudahan ada yang jaga harga di area 128. Misal besok langsung dibuka hijau untuk GoTo. Oke, itu saham GoTo berhasil berikut di atas 128 ya, target price-nya ke 150-an. Tapi kalau langsung merah, ya kalau mau entry jangan buru-buru, bisa pertimbangan area 125 kalau ada yang jaga harga. Oke, untuk saham GoTo menurut saya sih ada kemungkinan langsung hijau sih menurut saya. Soalnya di sini untuk CS-nya ini yang masuk versi asing ya. Jadi untuk CS versi asing itu malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Valuasinya 48,8 M dan net buy 48,8 M. Oke, itu untuk saham GoTo. Dan untuk selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini tutup minus. Aslinya keluar terus di saham BCA. Kira-kira besok gimana? Kalau lihat candlenya hari ini sih kurang, nggak ada perlawanan naik ya. Jadi untuk BBCA hari ini walaupun tadi awal market itu langsung dibuka hijau, open ke atas, opennya di 8.550, tapi langsung turun dan nggak ada perlawanan lagi buat naik. Secara histori support selanjutnya untuk besok perhatikan saja level 8.350, jebol di bawah itu hati-hati untuk saham Bank BCA ya. Hati-hati kalau sampai jebol 8350, mending jangan buru-buru entry. Kalau mau average down lagi aman sih nunggu asingnya udah nggak distribusi atau nunggu ada yang akumulasi banyak ya untuk asingnya. Soalnya untuk sampai hari ini tadi kita cek bareng-bareng ya, untuk saham Bank BRI itu cenderung didistribusi oleh asing. Dan untuk BBCA ya, jadi untuk saham BBCA itu cenderung didistribusi oleh asing. Untuk hari ini aja untuk asingnya keluar paling banyak di saham BBCA, net sell 155 M BBCA ya. Untuk hari ini BBCA tanggal 6 Maret untuk asingnya ini kita cek dulu. Untuk asingnya yang keluar itu ZP, YU, CS, BB. ZP paling banyak net sell 151 M, kemudian YU net sell 66,6 M, CS net sell 21,3 M, BB net sell 15,7 M, dan yang masuk AK itu pun untuk AK hari ini walaupun masuk 45,2 itu cenderung trading karena valuasinya 281 M. Ya mungkin tadi AK mau naikin cuman karena lebih banyak yang keluar, nggak sanggup sebagian keluar aja. Hari ini ya nampung NI ya, NI nampung paling banyak. Untuk NI-nya ini NI versi lokal net by 45,8 M, dan lokalnya ternyata ada yang distribusi ini si BB. Jadi untuk BB-nya ini versi asing dan lokal ya. Untuk versi asingnya keluar 15,7 dan untuk lokalnya keluar 92. Jadi untuk besok mending untuk BBCA jangan buru-buru entry. Kalaupun mau average down ya amannya nunggu asingnya nggak banyak keluar aja ya, nunggu asingnya stop distribusi. Mungkin seperti itu untuk saham BBCA. Tapi kalau secara teknikal sih bisa pertimbangan area sini untuk besok. Perhatikan saja level 8.350. Semoga nggak jebol di bawah itu. Jebol di bawah itu ya support selanjutnya untuk saham Bank BCA bisa ke 8.225. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini asingnya masuk dan sahamnya naik ya. Ini saham BBRI hari ini open gap atas. Untuk harganya sih nggak kemana-mana setelah harga pembukaan di area sini-sini aja, paling naik 1-2 ting aja. Level tertingginya ya di 4.800, level terendahnya di 4.780. Kalau kita cek untuk transaksinya coba untuk hari ini gimana? Untuk Bank BRI ya, coba kita cek untuk Bank BRI hari ini. Asingnya tadi net buy 100 M ya, dan siapa yang masuk untuk BBRI? Untuk BBRI hari ini tanggal 6 Maret, secara keseluruhan sih untuk asingnya lebih banyak yang masuk ya.
Ini kita bicara bareng untuk hari ini ASINnya yang masuk itu ada AG, ZP, YUCC, dan untuk AG malah 100% buy, tidak melakukan selling sama sekali. Valuasinya 68,8 M dan net bet 68,8 M dan yang paling banyak dijual dan untuk ASINnya yang paling banyak keluar di saham Bank BRI itu KZ, BB, BK. Iya. Market maker utamanya ZP, net buy, AVG buy-nya di 4.788. 4.788. Floating profit nggak terlalu banyak. Dan untuk besok sih untuk saham Bank BRI ya, perhatikan aja level ini untuk supportnya sih saat ini di 4760. Mungkin kalau koreksi turun dan di arah sini ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy, mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa mantul naik ya. Soalnya kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI itu untuk aslinya cenderung masuk sih. Beda kayak Bank BCA, beda dengan BBCA. Untuk Bank BRI kita cek aja dari tanggal 1 Maret itu untuk asingnya yang masuk paling banyak itu YU AKRX ya. Jadi untuk asingnya cenderung masuk di saham Bank BRI. Jadi kemungkinan untuk besok kalau menurut saya sih kalau nggak konsolidasi malah bisa naik ya. Kalaupun turun kemungkinan sih akan ada yang jaga harga di area 4760. Kalau mau entry bagusnya ya bisa pertimbangan area 4760 kalau ada yang jaga harga. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Adaro ya. Dan untuk saham Adaro hari ini turun cukup dalam, turun 3% lebih untuk aslinya juga keluar dan nggak gimana ya untuk saham Adaro emang kurang menarik ya sebenarnya di tahun ini saham sektor pertambangan, apalagi kalau harga koalnya ya untuk harga batu baranya ternyata cenderung turun terus ya. Ini sekarang aja udah di level 188 kalau di indeks komoditinya Eropa ini. Jadi harga batu baranya turun ya ada loh. Gimana ya untuk saham sektor pertambangan perlu hati-hati lah ya. Kalau mau masuk paling pertimbangannya kalau pas mau bagi dividen aja mungkin. Mungkin untuk dividen Adaro, sektor tambang batu bara lainnya ada kemungkinan masih akan bagi dividen gede sih untuk tahun ini. Soalnya untuk tahun kemarin kan net income-nya naik cukup gede ya. Adaro. Jadi untuk besok mending jangan buru-buru entry, cuman ya kembali lagi disclaimer. Soalnya kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk Adaro aslinya net sell tadi paling banyak juga kedua. Untuk hari ini aslinya net sell 107 M, 107,3 M di saham Adaro. Dan untuk transaksinya hari ini di saham Adaro ya, yang keluar itu BK, YO, AKZP ini asing semua. Ya kan asing semua. Hari ini ini dari tanggal 6. Hari ini tanggal 6 Maret untuk aslinya yang keluar itu AK dan BK. Paling banyak AK net sell 73M, kemudian BK net sell 22,6M. Yang masuk untuk asingnya hitungan juta aja ini. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal ya. Yang lokal pun yang nampung ya ini SU GRJP enggak banyak banget lebih banyak asing yang melakukan distribusi. Jadi distribusinya cukup gede loh ternyata untuk saham Adaro untuk hari ini pantas turun 3% lebih. Untuk besok sih mending jangan buru-buru entry di saham eh Adaro ya. Takutnya kalau masih turun gimana ya untuk saham Adaro kalau masih turun? Eh setelah history mungkin akan ngejar dulu level 2820. Adaro ya. Coba kalau kita tarik garis pakai rectangle yang ini. Untuk Adaro ya. Ya mungkin untuk support
terdekatnya sih untuk besok kalau masih merah langsung dibuka merah, perhatikan aja level 2850. Kalau nggak ada yang jaga harga di area sini mending wait and see aja dulu ya, takutnya kalau masih terus turun untuk saham Adaro bisa jadi ngejar 2700. Ini support selanjutnya misal besok breakdown di bawah 2850. Secara teknikal sih seperti itu untuk saham Adaro. Kurang gimana ya, terlalu beresiko lah kalau besok mau spekulasi buy, cuman ya kembali lagi ke teman-teman, tetap disclaimer ya, kalau lihat candlenya sih ada perlawanan sedikit ini ke atas, cuman sedikit ya perlawanannya, jadi lebih banyak tekanan buat turun. Secara broker Samri juga tadi kita bisa lihat bareng lebih banyak yang distribusi untuk asingnya keluar ya. Jadi di awal market mending wait and see aja dulu. Perhatikan aja level ini kalau ada yang jaga harga. Kalau mau spekulasi buy ya disclaimer. Kalau jebol tipe itu ya amannya mending wait and see aja dulu. Apalagi untuk harga komoditasnya, harga batu baranya itu harganya udah turun dalam ya ke level 188. Kalau di indeks komoditasnya Eropa. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini juga ditutup minus ya, 1% lebih, 1,70 berapa? 5 ke level 1950. Ternyata setelah konsolidasi breakdown ya untuk saham Antam. Wah, mau ke level berapa ini? Apakah ke area sini? Ya bisa jadi 1900 ya. Kalau besok masih turun bisa jadi akan ngejar area sini, mungkin bisa pertimbangan aja misal untuk saham Antam itu sudah turun di bawah 1930 antara 1900 sampai 1930. Kalau ada yang jaga harga di range area itu mungkin kalau mau spekulasi buy ya disclaimer, kemungkinan sih ya mudah-mudahan mantul sih di area situ. Kalau kita cek untuk transaksinya Antam hari ini gimana? Untuk Antam, hari ini secara keseluruhan tanggal 6 Maret sebenarnya ada yang nampung ini si YP, cuman sebagian retail masuk malahan ya. Ini XI masuk, NI masuk, ya XL masuk, dan YP juga masuk 16,7 M yang distribusi. Oh ya, kalau kita perhatikan sih sebenarnya Netwest sama Netsel nggak beda jauh lah ya, jadi hampir balance. Cuman kenapa gak turun ya? Karena yang nampung retail ya, retail itu nggak menggerakkan. Ya gimana ya, retail bersatu apakah bisa menggerakkan Antam ya, kemungkinan sih enggak, soalnya kalau mau menggerakkan saham ya biasanya sih pemain besar. Dan untuk hari ini untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini mending wait and see aja dulu ya untuk saham Antam, jangan buru-buru entry ya, bisa pertimbangan tadi itu level area supportnya. Antam untuk hari ini juga asingnya net sell 15,8 M, dan kalau kita cek dari tanggal 1 minggu kemarin berarti dari tanggal 27 Februari untuk asingnya udah net sell 119,8, cenderung keluar ya di saham Antam untuk asingnya dalam 1 minggu terakhir. Jadi untuk besok sih gimana ya? Jangan buru-buru entry lah ya. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangan kalau sampai saham Antam itu turun di bawah 130 di range area 1900 1930, kalau ada yang jaga harga di area situ. Kalau mau spekulasi buy disclaimer bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 1900 ya. Mungkin seperti itu amannya, cuman ya kembali lagi untuk besok sih amannya di awal market mending wait and see aja dulu. Soalnya untuk hari ini yang pertama belum ada yang akumulasi, yang kedua aslinya net sell, dan yang masuk ketika harga saham turun itu sebagian retail. Oke, itu untuk saham Antam. Nah, selanjutnya kita cek saham apa ya? PGEO ya. Kita cek saham PGEO yang hari ini turun. Ini tutup minus 1,7% untuk PGEO. Merah ya untuk candlenya. Dan kemarin ini yang naikin MG, gimana untuk hari ini MG-nya?
di saham PGEO ya. Ini untuk aslinya net sell net B 2,8 M. PGEO untuk hari ini secara keseluruhan market maker utama ZP. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya yang lebih banyak yang masuk ya. Cuman hampir balance ini, jadi nggak ada yang goreng, mungkin seperti itu. Untuk besok sih gimana ya, kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan mungkin masih akan konsolidasi dulu untuk saham PGEO ya. Cuman ya kembali lagi disclaimer ya, kalau mau entry, soalnya untuk PGEO itu dari awal IPO itu cenderung diakumulasi oleh CC ya. Kita cek aja dari awal IPO untuk PGEO. Ya kan untuk CC-nya net B 264,6 M. Kemudian yang keluar BB MG. MG-nya net sell ya. Market maker utamanya MG sih untuk PGE ini. CC dan MG. Kemungkinan sih untuk besok menurut saya mungkin masih akan konsolidasi dulu ya untuk saham PGEO. Jadi ya gimana ya untuk PGEO? Mungkin akan masih konsolidasi di area sini-sini aja untuk saham PGEO untuk besok Senin ya. Kalau mau entry sih ya sabar aja mungkin, soalnya untuk CC itu karakternya gimana ya? Nggak langsung dinaikin gitu kayak saham MTEL kadang ya bisa. Jadi mungkin akan diturunin dulu sampai ya sampai kapan juga nggak tahu. Jadi untuk saham PGEO ada kemungkinan mungkin masih konsolidasi. Dan untuk MG-nya sampai hari ini MG ya. Coba kita cek ya untuk MG hari ini tanggal MG mana MG? Nggak ada MG. MG hari ini nggak tampil ya, jadi hari ini sepi turun ya karena MG-nya nggak tampil. Kalau kita cek dari tanggal 1 untuk MG-nya masih punya posisi sih 19,2 M, AVG-nya di 848. 848. Floating profit ya. Jadi untuk hari ini sepi karena MG-nya nggak terlalu banyak transaksi untuk PGE. Jadi untuk besok sih ada kemungkinan akan konsolidasi dulu. Oke, itu sampai GEO.